Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indeka Putri Sihotang dengan NIM 5243240050. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlunya integrasi bagi bangsa Indonesia. Pentingnya integrasi nasional bagi keberlangsungan dan stabilitas negara. Integrasi nasional dianggap penting karena menjadi dasar dalam menjaga peraturan, keutuhan, dan stabilitas negara. Dalam adanya integrasi nasional, masyarakat yang memiliki perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa dapat hidup rukun serta bekerja sama mencapai tujuan bersama. Integrasi nasional juga mampu mencegah terjadinya perpecahan, konflik, dan disintegrasi bangsa. Contoh konkret dari sejarah Indonesia adalah peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai daerah bersatu dan mengibarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi awal terbentuknya Persatuan Nasional yang memperkuat perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Dampak positifnya adalah tumbuhnya rasa nasionalisme dan semangat persatuan di tengah keragaman masyarakat Indonesia. Selanjutnya yaitu keberagaman sebagai kekuatan dan tantangan integritas nasional. Keberagaman suku, agama, dan budaya dapat menjadi kekuatan karena menciptakan kekayaan budaya nasional yang unik dan memperkuat identitas bangsa Indonesia. Keberagaman juga dapat menumbuhkan sikap toleransi, saling menghargai, dan sikap kerjasama antar masyarakat. Contohnya adalah berbagai budaya daerah seperti tradisional, rumah adat, bahasa daerah, dan makanan khas yang menjadi daya tarik bangsa Indonesia serta memperkuat semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Namun, perbedaan juga dapat menjadi tantangan apabila tidak dikelola dengan baik. Perbedaan dapat memicu konflik sosial, intoleransi, dan perpecahan antar kelompok. Contohnya adalah konflik antar suku atau antar agama yang pernah terjadi di beberapa daerah akibat kurangnya toleransi dan rasa persatuan. Oleh karena itu, masyarakat harus menjadikan keberagaman sebagai kekuatan bangsa dengan cara saling menghormati dan menjaga. Selanjutnya, pengaruh budaya asing terhadap integrasi nasional di era globalisasi. Globalisasi membawa pengaruh budaya asing yang dapat memberikan dampak positif maupun dampak negatif terhadap integrasi nasional di Indonesia. Dampak positifnya adalah masyarakat dapat mempelajari ilmu pengetahuan, teknologi, disiplin, dan pola pikir modern dari negara lain. Globalisasi juga mempermudah komunikasi dan kerjasama antar bangsa sehingga dapat meningkatkan kemajuan masyarakat Indonesia. Namun, dampak negatifnya adalah masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia, seperti gaya hidup bebas, individualisme, dan lunturnya rasa cinta terhadap budaya lokal. Jika masyarakat lebih menyukai budaya asing dibanding budaya sendiri, maka rasa nasionalisme dan persatuan bangsa dapat melemah. Selanjutnya, solidaritas kebangsaan sebagai cerminan integrasi nasional. Solidaritas kebangsaan saat terjadi bencana alam merupakan salah satu bentuk nyata integrasi nasional karena menunjukkan adanya rasa persatuan, kepedulian, dan semangat gotong royong antar masyarakat Indonesia tanpa membedakan suku, agama, atau daerah. Namun, solidaritas sosial spontan aja belum cukup untuk disebut sebagai integrasi nasional yang sejati. Integrasi nasional harus diwujudkan secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya saat terjadi bencana. Masyarakat juga harus menjaga toleransi, menghormati perbedaan, mematuhi hukum, dan mendukung persatuan bangsa dalam berbagai situasi. Dengan demikian, solidaritas saat bencana merupakan contoh baik integrasi nasional, tetapi harus disertai dengan sikap persatuan dan berkelanjutan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya yaitu strategi memperkuat integrasi nasional di tengah keberagaman. Salah satu strategi untuk memperkuat integrasi nasional adalah meningkatkan pendidikan karakter, toleransi, dan pemahaman tentang keberagaman sejak dini. Selain itu, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama menciptakan kehidupan yang adil dan harmonis. Langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan pemerintah antara lain memperluas pemerataan pembangunan di daerah agar tidak terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi, meningkatkan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan multikultural di sekolah maupun perguruan tinggi,
mengadakan kegiatan budaya nasional, dan mempererat hubungan antar daerah. Melalui hal-hal tersebut, maka dapat dipastikan kita dapat memperkuat integrasi nasional di tengah keberagaman. Selanjutnya yaitu strategi memperkuat integrasi nasional di tengah keberagaman. Salah satu strategi untuk memperkuat integrasi nasional adalah meningkatkan pendidikan karakter, toleransi, dan pemahaman tentang keberagaman sejak dini. Selain itu, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama menciptakan kehidupan yang adil dan harmonis. Langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan pemerintah antara lain memperluas pemerataan pembangunan di daerah agar tidak terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi, meningkatkan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan multikultural di sekolah maupun perguruan tinggi, mengadakan kegiatan budaya nasional, dan mempererat hubungan antar daerah. Melalui hal-hal tersebut, maka dapat dipastikan kita dapat memperkuat integrasi nasional di tengah keberagaman. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu integrasi nasional merupakan proses mempersatukan berbagai perbedaan suku, agama, budaya, dan ras dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Integrasi nasional sangat penting untuk menjaga persatuan, keutuhan, dan stabilitas negara kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia dapat menjadi kekuatan apabila dikelola dengan baik, melalui sikap saling toleransi, saling menghormati, dan semangat persatuan. Di era globalisasi, integrasi nasional menghadapi berbagai tantangan, baik dari pengaruh budaya asing, konflik sosial, maupun kesenjangan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat integrasi nasional melalui pendidikan karakter, pemerataan pembangunan, penguatan nilai Pancasila, serta peningkatan sikap nasionalisme dan gotong royong. Dengan adanya integrasi nasional yang kuat, masyarakat Indonesia dapat hidup harmonis di tengah keberagaman, serta bersama-sama mewujudkan cita-cita bangsa melalui kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. Like cherry blossoms blooming in the mountain in the early spring.